bisa saya memberikan ini loh, kesadaran kalian harus berlalu lintas dengan baik, mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik, karena kecelakaan lalu lintas itu adalah mesin pembunuh pertama menurut WHO. Pengen istirahat nih, jangan di tempat yang sepi, karena itu memunculkan niat dari kejahatan itu sendiri. Ketiga, kata-kata hari ini dong. Singkat saja, perjalanan jauh menembus kota, mudik pulang dengan sukacita. Sebelum kita merayakan hari raya, mari kita bertemu dengan Ibu Novera. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Atika. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Cantik Cerah, sekali, cerah Bu. Siang kita pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, Ibu, jadi Ibu pada saat ini menjabat sebagai Kasih Fasmat SBST. Betul sekali, Bu. di Telantas Polda Sulawesi Barat. Baik, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, apa sih itu, Ibu? Fasmat SBST biar teman-teman semua tahu nih, Bu. Jadi ini Fasmat SBST itu kita menyediakan fasilitas dan material kan itu STNK, TNKB, BPKB, dan SIM itu punya material-material. Nah, itu kami yang mengelola untuk didistribusikan ke wilayah. Ke wilayah-wilayah. Wah, luar biasa, Ibu. Ibu, berbicara tentang lalu lintas nih, Ibu. Lalu lintas pada saat ini sedang melaksanakan ops lilin ya, Bu ya? Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, sedikit sama teman-teman, Ibu. Apa sih itu ops lilin? Oke, jadi gini Mbak Atika. Ya. Sekarang ini belum musim Natal dan Tahun Baru. Ini adalah momen untuk umat Nasrani beribadah dan bersukacita bersama keluarga. Dan ini momennya tepat sekali nih. Anak-anak setelah pembagian raport, kemudian libur. Pas di libur Tahun Baru. Nah, libur panjang ya, Bu ya? Libur panjang. Ini berarti mobilitas dari masyarakat ini meningkat. Dan sejalan dengan survei yang sudah dilaksanakan dari Kemendikbud RI, bahwa tahun ini sudah meningkat 2,83% atau sekitar 3 juta masyarakat yang mobilitasnya meningkat ini. Luar biasa ya, Bu. Betul Tingkat sekali. mudik para masyarakat. Jadi, Bu, mungkin bisa dijelaskan, Bu, kapan sih dilaksanakan ops lilin ini, Bu? Jadi karena ini mobilitas masyarakat yang meningkat, kita dari kepolisian yang menggandeng dari TNI dan stakeholder lainnya, kita melaksanakan operasi terpusat dengan kata sandi operasi lilin 2024 yang akan dilaksanakan selama 13 hari. 13 hari. Betul sekali. Dari tanggal 21 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. 2 Januari. Jadi hitungannya 1 tahun dari 2024 ke 2025, betul juga ya, Bu ya. Nah, Ibu, mungkin bisa dijelaskan, Ibu, upaya apa yang dilaksanakan Polda Sulbar dalam menghadapi pengamanan Tahun Baru dan Natal dalam operasi lilin ini, Bu? Baik, Mbak Atika. Untuk Polda Sulawesi Barat sendiri sudah membangun 16 pos pengamanan, 7 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu untuk melaksanakan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat agar optimal. Dan ini pos-pos ini ditempatkan di gereja, dekat dengan gereja, dekat dengan tempat pembelanjaan, dengan tempat wisata, bahkan di terminal maupun pelabuhan ataupun bandara. Wah, luar biasa banget ya, Bu, untuk Polda Sulbar sendiri dalam pengamanan Tahun Baru dan Natal. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sekedar beristirahat nih. Kan kita harus perjalanan dari Pasangkayu ke Makassar nih, panjang kan, Bu ya? Kan, itu nggak boleh, jadi harus singgah dulu. Nah, kita juga menyediakan tempat rest area. Ada di pos PJR di Lengke nih, ada pos rest area di situ, bisa beristirahat dulu, sekedar makan atau istirahat, bubuk-bubuk bentar, kemudian melanjutkan perjalanan agar fresh. Karena nggak bisa nih berturut-turut menyetir terus gitu, nggak bisa. Wah, ini informasi penting nih buat teman-teman semua yang lagi melaksanakan mudik. Mungkin bisa singgah di pos-pos polisi, jadi jangan takut singgah ya. Iya, benar sekali, karena kita ada pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu itu untuk melayani masyarakat agar kita dapat melayani masyarakat dengan prima dan optimal. Wah, luar biasa sekali. Ya, seperti yang kita tahu kan, Ibu, banyak masyarakat yang melaksanakan mudik pada hari ini, Bu. Mungkin bisa dijelaskan kapan sih puncak arus mudiknya, Bu? Baik, untuk
puncak arus mudik Iya, itu Bu. ini sekarang juga masih udah masa-masa puncak nih Mbak Atika. Pada tanggal 21 sampai 28 Desember itu arus mudik memuncak. Kemudian arus baliknya yang harus kita waspadai itu tanggal 29 sampai tanggal 1. Itu arus baliknya memuncak. Karena itu kita juga harus meningkatkan kerja keras kita untuk mengamankan pos-pos kemudian arus jalanan biar tidak terjadi kecelakaan berlalu lintas. Nah, Ibu, tadi kan sempat disinggung, Bu, kecelakaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ibu, terkait dengan apa sih faktor penyebab kecelakaan terjadi, Ibu, pada saat mudik saat ini, Bu? Baik, untuk faktor-faktor kecelakaan yang menyebabkan kecelakaan berlalu lintas itu sebenarnya yang pokok ada 3. Pokok faktor ada 3. Yang pertama faktor manusianya. Faktor manusia yang dia masih lalai, masih melanggar lalu lintas itu. Kemudian faktor manusia yang dia masih belum sadar pakai helm sama pakai safety belt. Ya, ini untuk teman-teman nih yang nggak mau pakai helm. Mungkin yang pakai helm kelihatan nih kasat mata. Cuman yang nggak pakai safety belt mau nipu siapa sih? Yang mau diselamatin lo diri sendiri. Betul. Tapi ada juga yang pasang safety belt tuh dipasang doang terus dikaitin di sini lah. Itu nggak berfungsi. Itu nggak berfungsi. Mau nipu siapa? Nipu polisi. Yang mau diselamatin kan diri sendiri itu loh sebenarnya. Berarti kembali ke diri sendiri ya, Ibu. Kalau mau selamat ya ikuti aturan ya, Bu ya. Makanya dikeluarkan kenapa harus saya pakai safety belt pasti ada alasannya. Iya, betul sekali, Bu. Kemudian yang masih mengendarai motor maupun mobil masih pakai handphone. Aduh, itu yang paling sering terjadi ya, Bu. Sering banget terjadi dan itu paling fatal karena kita sekali nonton handphone nih ngecek WA kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Betul. Gitu, nih, itu adalah informasi penting nih untuk pengendara-pengendara. Yang pertama faktor manusia ya. Yang kedua faktor dari kendaraan. Ini adalah faktor basic, tak penting, tapi orang-orang tuh sering banget lupa. Betul. Faktor kendaraan. Kita kemana aja kita harus ngecek apakah kendaraan kita siap untuk kita kendarai dan kita juga harus melakukan harwat ya, betul Ibu ya. Rutin dari kendaraan kita sendiri. Nah, contohnya nih Teh, kalau kita nggak ngecek rem blong itu faktor kecelakaannya itu sangat fatal. Iya, betul Ibu. Rem blong itu bisa kecelakaan beruntun. Terus kalau bannya aus itu bisa nyelip gitu. Ya. Nih mungkin bisa dengar nih teman-teman yang ingin mudik harus siap mental dan harus siap fisik dan kendaraannya juga harus siap. Kendaraannya juga harus siap dan dirawat. Ya itu yang paling penting ya Bu ya, dirawat. Karena kalau remnya blong itu tuh yang bahaya. celaka nggak cuma dia sendiri. Betul Ibu, gitu, membahayakan orang lain juga kan. Kemudian yang ketiga itu faktor lingkungan atau jalan. Lingkungan bisa dengan cuaca ekstrim yang kayak sekarang ini, itu juga berpengaruh dalam keselamatan. Kemudian jalan yang aspalnya nggak rata maupun kasar halusnya jalan itu nggak rata, itu juga berpengaruh dalam kita mengendarai kendaraan. Iya, Ibu kan pada saat ini kan lagi musim hujan ya Bu ya, musim hujan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu tips aman berkendara saat cuaca ekstrim kepada teman-teman nih semua. Aman berkendara saat cuaca ekstrim. Iya. Yang pertama kita itu bisa pakai alas. Ini yang udah basic dulu ya. Iya, Bu. Kita pakai alas sepatu yang nggak licin. Karena itu juga berpengaruh nih bagi pengendara roda 2. Iya, Bu. Yang kedua, kita juga harus jaga jarak sama kendaraan. Iya, kendaraan di depan kita maupun belakang. Kita juga harus jaga jarak karena dalam psikologi orang yang kehujanan itu pengen cepet-cepet sampai rumah. Betul. Gitu. Yang ketiga, kalau kita pakai helm, itu kan biasanya ngembun nih sininya kacanya. Nah itu lebih baik dibuka lagi sedikit biar ada udara, biar nggak ngembun, biar kita nggak menghalangi pandangan kita ke depan kita gitu. Nah selanjutnya kita juga bisa ada genangan air itu jangan langsung diterobos ya aja, jangan asal terobos kita nggak tahu nih genangan di situ tuh lubangnya seberapa, sesumur takutnya kan masuk dong semua Ibu kan kita nggak tahu siap. Bisa jadi nyelip kendaraannya gitu. Itu siap sih Ibu tips-tips
dalam cuaca ekstrim ini. Terus jangan lupa yang pakai kendaraan roda 2 juga sediakan jas hujan. Itu yang paling penting dari yang terpenting ya Bu, biar nggak kehujan dan jadi walaupun kita mau kerja, kayak tadi nih kita apel pagi kan hujan-hujan ya. Kalau udah pakai jas hujan ya nggak apa-apa, tetap ini. Jadi nggak usah. Terus ada lagi satu lagi yang terpenting, kurangi kecepatan berkendara. Nah itu yang paling terpenting ya Bu ya. Nggak usah ngebut-ngebut, yang penting kita selamat bener. Sampai ke tujuan. Bener. Siap. Nah Ibu, terakhir nih Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu kepada teman-teman semua yang akan melaksanakan mudik Natal dan Tahun Baru Ibu, silahkan. Baik Mbak Atika, sebelum saya memberikan tips-tips, bisa saya memberikan ini loh, kesadaran kalian harus berlalu lintas dengan baik, mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik, karena kecelakaan lalu lintas itu adalah mesin pembunuh pertama menurut WHO. Mesin pembunuh pertama? Iya, karena 1,3 juta masyarakat orang itu bisa meninggal setiap tahunnya. Dan kita kenapa mesin pembunuh pertama? Karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kapan. Sekarang di sini, nanti 1 meter atau 5 meter ke depan ada orang yang ugal-ugalan dan kita mengendarai dengan baik, kita nggak tahu. Iya betul gitu. Ibu. Jadi kita nggak tahu yang akan terjadi ke depannya itu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya Bu. Iya betul sekali. Baik, untuk tips-tips aman mudik Natal dan Tahun Baru. Tips aman mudik, Natal mudik. Tips aman mudik. Ya, silakan Ibu. Baik teman-teman pemirsa semuanya, yang nomor 1 kita harus cek kendaraan. Yang tadi saya bilang sebelumnya, kita harus cek kendaraan. Yang kedua, jangan mengendarai kendaraan dalam keadaan lelah. Betul. Kita harus beristirahat tiap 2 jam sekali, dan kita sudah menyediakan pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu. Yang ketiga, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat, kita harus melihat perkiraan cuaca. Itu yang selalu dilupakan sama orang. Kita harus melihat perkiraan cuaca. Yang kelima, kita nggak boleh menggunakan ponsel, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, yang keenam, kita harus waspada terhadap kejahatan di jalan. Jadi untuk rekan-rekan masyarakat, teman-teman semuanya, kalau kita akan baru ada pengen istirahat nih, jangan di tempat yang sepi, karena itu memunculkan niat dari kejahatan itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir, yang terakhir Bu, rekan-rekan, teman-teman masyarakat semua, untuk dapat memanfaatkan kendaraan publik. Betul sekali, fasilitas umum ya Ibu ya. Umum seperti bus. Iya betul. Gitu. Ibu, terima kasih Bu informasi yang disampaikan pada hari ini untuk saya dan juga untuk teman-teman. Ini informasi yang sangat berharga Ibu, yang penting untuk teman-teman khususnya yang ingin mudik pada tahun ini. Terima kasih Ibu AKP Novera Permata Prabadingrum STRK Ibu. Boleh nggak pantun sekali aja? Pantun, silahkan Ibu. Oke, kita minta kata cakep. Ya, siap Ibu. Si Uni makan babat. Cakep. Si Rahmat makan tahu. Cakep. Kami dari Polda Sulawesi Barat mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa ke sidak-sidak selanjutnya.